Halo guys, kembali lagi di Day 2. Aduh, Mbak Day. Thumbnail. Sing suwi aku ndek iku suwi. Day 2. Enggak screenshot kok diedit kayak Day 2. Di sana ya. Jangan planet. Empat kan aku wis iki. Ya wis. Jaja. Tapi aja ini gimana? Biasanya kalau mau belajar belum pernah guys, anak belum kata sih. Bisa foto neng kono. Layak iki buruk. Long temper glass ora pas kamera lho. Ya, ora pas. Enak kan? Silakan di kalau pengen gaya-gaya pengen tampil main-main. Nabila mas kena apa? Tapi orang tato pak. Ini nyapu kok video. Boleh rapi-rapi yuk supaya rapi di bawah. Sebelum meninggal selamanya kita ubah. Tapi kan bapak tadi kenangan. Ya orang itu. Ada ini Tuhan. Itu sana Al-Quran ya Quran. Ya, maaf ya mama. Kalian oma. Bapak Ali dan Bapak Wawan ya guys ya. Dua bapak yang membantu kita. Ya. Dan ini teman-teman kita. Terang loh, di depan loh ya. Lagi ini ya sih, terus salah loh. Ini soundnya guys. Biasanya nek wis sampai adewe karaokean pakai gini. Dijel halo. Apa? Pak kon halo. Halo Pak. Jadi iso aja diguyoni. Esuk iki serius. Enak ora Pak? Iki lho, juga. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjut untuk prakteknya. Terus untuk mengulas materi yang kemarin kita jelaskan untuk komponen pada input berserta fungsinya ya. Bisa jelaskan Pak Mon? Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Untuk handphone atau perangkat komunikasi itu banyak rangkaian-rangkaian yang perlu diketahui sebelum kita membongkar handphone tersebut. Singkat saja ya. Yang pertama ada rangkaian transmisi
berfungsi untuk mentransmisikan sinyal radio ke operator. Dalam rangkaian ini terdapat RF power amp, antena, switch, dan lain-lain. Terus yang kedua ada rangkaian receiver yang fungsinya itu menerima sinyal dan penyaring sinyal dari ponsel yang diterima ponsel dari BTS. Terus yang ketiga ada rangkaian IC power supply yang berfungsi untuk menyediakan daya untuk seluruh komponen yang ada di handphone. Terus ada IC amplifier berfungsi untuk penguat gelombang sinyal atau pengirim data ke operator. Terus ada antena yang berfungsi untuk menangkap gelombang. Yang keenam ada switch antena yang berfungsi untuk penerima gelombang elektromagnetik. Terus ada rangkaian RF power processor yang fungsinya pengelola sinyal juga. Terus yang kedelapan ada IC audio yang berfungsi untuk memperbesar gelombang suara. Terus selanjutnya ada komponen prosesor. Nah, komponen prosesornya ada CPU, ada EEPROM, ada RAM, ada sinyal prosesor, terus ada multi-mode adaptor. Pak, boleh agak di zoom sedikit? Nggak bisa. Ini apa? PowerPoint, jadi nggak bisa. Ya nanti itu. Terus ada flash ROM yang merupakan ini memori internal. Terus ada IC pembangkit sinyal frekuensi atau 26 MHz. Terus di handphone juga ada komponen input. Komponen input itu terdiri dari keypad, mikrofon, kamera, sama FOC merupakan IC juga. Itu termasuk komponen input. Terus ada komponen output. Misal output itu yang keluar. Ada earpiece, ada LCD, termasuk output, ada buzzer, terus ada vibration atau getarnya. Terus ada komponen yang input output seperti SIM konektor, infrared, sama Bluetooth. Itu dia bisa menerima, bisa mengirim. Nah, itu sekilas untuk komponen pada handphone beserta fungsi-fungsinya. Kalau untuk lebih detail nanti dibahas pas waktu kita praktek aja biar lebih paham. Terus ini sensor. Sekilas untuk sensor pada handphone itu ada accelerometer, berfungsi untuk mendeteksi orientasi suatu perangkat. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal, itu pakai sensor accelerometer. Bukan yang ini yang perangkat mengalami. Oh ya, hampir sama giroskop, sensornya sama. Terus yang giroskop itu baru rotasi, yang kedua. Terus ada sensor proximity, itu yang digunakan untuk percakapan atau panggilan. Jadi kalau kita ada panggilan atau telepon, biasanya layar kita mati. Nah, itu sensornya yang berfungsi proxy. Terus ada ambient sensor untuk mengatur kecerahan otomatis. Jadi pas waktu cahaya terang, otomatis layar di handphone kita itu terang. Itu ada ambient sensor. Terus ada sensor digital kompas atau magnetometer. Itu berfungsi untuk mengukur magnetik atau arah ke arah magnet titik.
atau kompas, biasanya berfungsi untuk ini GPS itu, fungsinya seperti itu. Terus ada barometer, itu digunakan untuk mengukur sensor tekanan atmosfer. Jadi biasanya fungsinya itu di cuaca, ada aplikasi cuaca itu sensornya bisa dipakai. Terus yang terakhir ada sensor termometer, itu berfungsi untuk mengkonversikan perubahan fisik. Misalnya mengukur suhu udara. Jadi misalnya ada aplikasi cuaca juga, dia berfungsi untuk mengatur cuacanya ini berapa, misalnya mengetahui suhunya berapa, ada sensornya. Terus ada sensor pedometer, itu berfungsi untuk menghitung jumlah langkah yang digunakan pengguna. Biasanya kalau pakai aplikasi Samsung Health, biasanya kalian pakai itu, kalian jalan pakai handphone ini, handphonenya disaku atau di tas, dia mendeteksi jarak langkah kaki Anda yang sudah dilalui. Ya, seperti itu. Atau enggak, kalau ada jam tangan itu biasa pakai itu bisa. Kalau enggak pakai jam tangan, pakai handphone juga bisa. Terus ada fingerprint sensor, itu fungsinya untuk memindai sidik jari. Kalau yang di Samsung ada yang fingerprint sensor yang biasa, yang pakai yang sensornya itu di samping atau yang di belakang casing itu, belakang body. Terus ada yang fingerprint ultrasonic, jadinya itu yang di depan layar, yang di balik layar, itu namanya fingerprint ultrasonic. Ya, untuk sensor sekilas yang mungkin sering ada di handphone. Dari sensor mungkin ada yang tanyakan atau enggak, rangkaian mungkin ada yang perlu diketahui, mungkin rangkaian apa. Kalau mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut sedikit untuk pengecekan awal kerusakan handphone. Jadi kita kalau ada kerusakan di handphone, yang langkah yang awal kita lakukan itu seperti ini. Jadi ini ada kode yang bisa untuk mengecek kerusakan handphone, bisa untuk mengecek email itu ada atau enggak, bisa, atau enggak software yang dipakai itu handphone apa, kita itu apa, itu bisa. Ini cuma enggak semua sih terpakai, cuma beberapa saja. Sebenarnya ada banyak, cuma yang beberapa aja yang umum dipakai. Ini contohnya untuk bintang pagar 06 pagar, itu untuk mengecek email handphone. Jadi emailnya itu ada atau enggak, itu email internasional atau Indonesia contohnya di sini. Terus ada bintang pagar 1, 2, 3, 4 pagar untuk mengecek versi handphone yang digunakan, software yang digunakan itu tipe apa, itu bisa dicek. Terus yang ketiga itu yang sering kita gunakan, bintang pagar 0 pagar. Itu yang paling sering kita gunakan untuk mengecek secara umum fungsi handphone, misalnya untuk kamera, touchscreen, sensor, speaker dan lainnya, itu sering kita gunakan. Misalnya kita speakernya nggak fungsi, bisa kita cek di sini. Benar-benar emang nggak fungsi atau emang ada softwarenya yang bermasalah. Terus yang selanjutnya ada bintang pagar 0228 pagar, dan sampai ke bawah itu jangan dipakai sih sebenarnya. Kita fokus yang
1, 2, 3 sini aja. Karena nyambung. Nah, contohnya ini bintang pagar kosong, bintang pagar. Nah ini kita bisa cek untuk kamera itu bisa apa enggak, terus untuk touchscreen-nya itu berfungsi normal apa enggak. Nanti keluar seperti ini. Ada cuma tuh kayak ngomong Mbak itu. Terus untuk cek ini, kita bisa bintang pagar 06 pagar. Nanti akan muncul email seperti ini sama nomor seri. Ini dia. Nomor seri seperti ini. Jajal Pak. Terus Nyoba Pak, nyoba. bintang pagar 1, 2, 3, 4. Nah itu versionnya. Version untuk handphone yang digunakan, HP-nya berapa, CP-nya berapa, CSG-nya berapa, untuk modelnya apa, itu bisa. Cuma 3 itu yang umum kita gunakan, yang untuk yang selanjutnya itu jarang sekali kita gunakan. Kipas meneng cekak. Untuk materinya cuma sedikit aja, sekilas aja, nanti kita full praktek aja biar lebih paham. Oke. Untuk pertama ini coba kita ini aja praktekkan untuk cek fungsi handphone. Retro. Green. Blue. Reset. Nganuin duwe. Aku banyak buat kilo. Ini untuk contohnya ya, yang handphonenya terutama yang pakai Samsung. Kalau yang pakai merek lain belum tahu bisa apa enggak. Ya. Ini contohnya untuk yang kita mau cek ini itu bintang pagar 06 pagar. Nah, akan muncul email seperti ini. Kalau emailnya 000 itu berarti ada masalah begini. Kemungkinan sinyalnya nggak ada. Grip sensor kok rilis? Terusnya bagi Sabka ini punya apa? Terus ada yang cek, misalnya kita mau update software. Nah kita cek juga bintang pagar 1, 2, 3, 4 pagar. Versi Nah, kita cek versi HP-nya, CEP-nya, CSG-nya itu versinya yang terbaru atau enggak. Nah, sebelum kita update software kita cek dulu. 1, 2, 3, 4 pagar. Hah? Bintang pagar 1, 2, 3, 4 pagar. Terus untuk yang sering digunakan, misalnya kalian membeli handphone baru atau second itu perlu dicek ini bintang pagar kosong, bintang pagar. Nah, jadi semua di sini tuh bisa dicek. Contohnya warna merahnya itu benar-benar merah atau agak pink atau gimana bisa. Emang merah warnanya? Terus ada warna hijau, seperti ini. Iya, sama gini. Warna biru. Terus untuk receiver itu yang speaker yang buat telepon atau yang bagian atas itu berfungsi apa enggak. Terus ada vibration itu getar, yang getar HP-nya. Terus ada dimming itu redup enggak, redup berat. Subkenya apa tadi? Terus ada kamera utama. Kalau kameranya cuma satu aja yang di apa? Kok ada cekrek ya? Tapi kita foto nggak masuk galeri, cuma buat ngecek saja. Pak receiver itu apa kok kayak polisi? Receiver itu speaker atas yang buat kita telepon. Terus di sini ada sensor.
Nah, sensor di sini ya cuma bisa ngeceknya pastinya ya pas waktu nih, sensor proxinya. Kalau kita tutup dengan tangan dia kan hijau, nggak bisa diceknya ya. Gitu. Yo alah. Nah, ternyata untuk touchscreen-nya itu bisa dicek. Kalau ini semua yang kotak-kotak ini sudah terisi hijau, itu berarti normal. Terus ada untuk fungsi sleep. Nah, dia akan mati. Kita tekan power, dia akan nyala kembali. Terus ada speaker. Altas itu buktinya kok. Terus ada zoom key. Zoom key itu fungsi tombol. Aku malah Jadi tombol ditekan dia akan berubah warna. Semua tombol ditekan berubah warna. hal IC itu kayak ini kenapa? Terus ada kamera depan. Enggak dipakai. Soalnya ini kamera depannya ada dua, makanya dua fungsi, ada yang wide, ada yang potret biasa. Terus ada grip sensor. Kalau rilis berarti berfungsi. Terus kalau yang handphonenya ada LED-nya itu bisa dicek LED. Nah, warnanya apa bisa keluar. Kayak gini. Pak gitu. Bisa yang gitu. Kayak ini sedikit Pak. Gak betul Pak. Coba. Kalau handphonenya nggak ada LED indikatornya nggak bisa. Terus ini frekuensi cuma fungsinya aja, nggak kedengeran soalnya. Frekuensi itu untuk suara. Jadi untuk misalkan mobile kita pengecekan nada rendah, nada sedang, nada tinggi. Jadi misalnya untuk menentukan misalkan ada cacat tidaknya suara. Terus yang ini itu fungsi-fungsi misalnya bunyinya itu pekat atau enggak. Terus pokoknya yang ini tuh jangan dipakai sih sensor hal IC itu udah dia udah deteksi working, berarti rilis, berarti normal gitu aja. Terus yang terakhir itu ada iris kamera. Itu fungsinya buat ngecek sensor iris, jadi dia deteksinya dimatain, pindai mata. Ya handphone tertentu aja yang ada. Yang biasanya handphone lama-lama sih, yang seri S10 ke bawah. S10 nggak ada itu. S9, S10 udah nggak ada iris. S9 ke bawah itu ada iris. S6, 7, 8, 9 itu ada irisnya. Kalau yang itunya nggak ada. Itu untuk pengecekan handphone, awal-awal pengecekan handphone seperti itu. Kalau handphonenya lebih dari satu kamera, nanti pengambilan fotonya itu lebih dari satu. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini lho Mbak, tangannya lho Mbak, kenapa kena? Slip iki lho slip. Ini nggak berbeda ya?
Oi. Lagi loh, tidak tekoni ini kok. Tapi enggak bisa tahu itu ya. Lucu nih naro ya. Ini guna dulu loh kan? Iya bener. Iya ya wes. Sensor. Tapi enggak hijau jo. Oh. Aku cuma kayak lagi apa? Image test. Gambar pakai niara wes. M. Ini loh. Ini yang handphone yang berbeda. Yang tadi kan sensornya lebih banyak, ini yang terbatas, cuma kameranya lebih banyak. Jadi pas waktu pengecekan kamera itu lebih dari satu. Contohnya kamera depan. Nah, Senyum ya. Refleks. nah, terus untuk kamera, Wih, senyum dah. Iya. megang kamera. Untuk kamera belakangnya itu beda satu. Gaya ya cepet gaya. Nah, yang untuk wide-nya. Tapi apa sih? Nah, ini untuk yang makro. Like sensor. Itu udah gitu. Oh, ini jam ini. Ini apa gue? Cuma bedanya kalau kamera lebih dari satu, pengecekannya lebih banyak. Satu kamera itu pasti untuk semuanya itu hampir sama, cuma ada tambahan-tambahan mungkin sensor-sensornya yang terdapat pada handphonenya itu. Ada tambahan? Likur. Sebelum kita pembahasan masalah untuk reassembling ya sama display, kita untuk pembelajaran dulu masalah ini fungsi. Jadi nanti kalian biar nggak tanya-tanya itu apa, terus bagian mana. Untuk cek fungsi ini yang bintang pagar 0 bintang pagar. Untuk yang seri-seri yang terbaru ya, itu ada pengecekan lain ya untuk tipe lain. Jadi castingnya yaitu bintang pagar 88, pagar bintang. Itu yang seri-seri 01 kayak A10S, A20S itu ada model tertentu. Jadi nggak semua misalkan dipakai untuk pengecekan bintang pagar 0 bintang pagar nggak bisa, pakainya bintang pagar 88, pagar bintang. Iki loh. Jadi nanti misalkan HP Samsung misalkan dipakai pengecekan casting bintang pagar 06 pagar bintang pagar 0 bintang pagar tidak keluar untuk pengecekan isinya, berarti pakai yang bintang pagar 88, pagar bintang. Oh, renek nol. Pak yang game jam. Iya, game jam. Itu soalnya untuk khusus yang jenis-jenis A10S, A20S. Kalau iPhone Pak.
Di sini ada istilahnya untuk pengecekan bintang pagar 0 bintang pagar. Ada yang pengecekan warna merah. Jadi warna dasar dari sebuah LCD atau layar itu ada 3 macam ya, yaitu merah, hijau, sama biru. Jadi nanti warna dasar itu ada 3. Misalkan disatukan akan menjadi beberapa macam warna. Jadi kita misalkan pengen misalkan lihat warna putihnya kok misalkan agak kuning atau agak merah, kita bisa cek di bintang pagar. Kalau bintang pagar ini kita cek warna merahnya atau warna hijaunya atau warna birunya, kepekatannya gimana. Nanti misalkan kepekatannya misalkan kalau ada salah satu mungkin warnanya agak kabur ya, atau mungkin agak blokor istilahnya ya, itu mungkin akan berangkat ke warna yang ditampilkan, warna putihnya akan berubah kuning atau mungkin agak kemerahan. Jadi di sini kita juga tahu nanti itu LCD-nya misalnya shadow-nya posisi warna apa akan kelihatan. Jadi warna merah, hijau, biru tuh misalnya bukan cuma sekedar tampilan, jadi itu fungsinya untuk pengecekan warna. Jadi misalnya kalian mungkin pas beli HP atau mungkin pas habis servis di mana bisa dicek di sini. Jadi LCD-nya tuh normal apa enggak. Terus berlanjut ke yang kedua ya receiver ya. Receiver itu misalkan kita tekan bintang pagar akan bunyi suara benging ya, kayak sirene. Itu letaknya di sebelah atas ya, di atas ada jaring-jaring. Mungkin kalau misalkan yang full screen yang begini ya, nggak ada lubangnya, mungkin paling tengah atas pasti ada lubang memanjang, pasti ada, habis semua tapi pasti ada. Itu fungsinya untuk waktu kita telepon, lawan bicara, suara lawan bicara akan terdengar ke kita. Jadi yang misalkan ada keluhan pas kita waktu telepon, lawan bicara kita nggak terdengar ke kita. Nah itu permasalahannya satu dari mic dari orangnya, HP orangnya, atau mungkin dari receiver kita. Nah untuk mengetahui itu cara pengecekannya di sini ditambahkan nanti yang akan suara benging atau sirene apa enggak, bunyi apa enggak. Nanti misalkan bunyi berarti HP kita tidak apa-apa. Tapi yang misalkan nanti tidak ada bunyi berarti ada kendala di receiver. Jadi receiver itu istilahnya speaker dengan daya yang kecil, dari pitch-nya kecil. Terus untuk yang kedua vibration, getar motor vibration ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin dari namanya kan motor, berarti berbau dengan lilitan atau induktor ya. Jadi nanti misalkan kalian misalkan getarnya tidak bisa, itu pengecekannya gimana? Itu nanti pengecekannya kita bisa pakai menggunakan ohmmeter seperti yang kemarin ya. Di posisi ohmmeter nanti nyambung apa enggak, jarumnya bergerak apa enggak. Kalau misalkan jarumnya bergerak berarti kondisinya masih bagus. Tapi kalau misalkan jarumnya tidak bergerak berarti lilitannya putus. Berarti harus ganti motor vibration. Terus ada kamera, mega kamera itu kamera belakang. Di sini untuk kamera belakang itu tergantung tipe HP ya. Ada yang kameranya tuh tunggal,
ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jadi setiap kamera itu membawa fungsi sendiri-sendiri. Bedanya di sini kalau kamera tunggal dia itu mencakup semua fungsi. Cuma fungsinya misalnya diambil rata-rata, nggak bisa detail atau nggak bisa maksimal. Tapi kalau misalkan ada kamera 4 atau kamera 3 itu misalnya lebih detail. Jadi kita misalkan mau foto jarak jauh, pakai tele ya, itu bisa. Terus pakai apa yang wide yang lebar itu juga bisa. Terus pakai yang makro juga bisa. Jadi makro itu yang misalkan ada tulisan kecil-kecil kita dekatkan kayak nota-nota itu bisa detail. Itu bisa. Itu kameranya nanti akan bekerja sendiri-sendiri. Jadi diambil contoh ini ya. Jadi ini untuk pengecakan yang pertama. Pengecakan pertama ini clear HD auto. Ini misalkan kita tekan salah satu kamera kan, ya, berarti yang kerja itu cuma kamera ini satu, ya. Kita tahunya ngeceknya nanti misalkan ada keluar, kok misalkan kameranya belum dicek di sini, nanti satu-satu dicek, berarti nanti bagian kamera mana yang rusak. Yang kedua, kalau tadi yang pertama di sini, terus yang kedua ini, yang kedua yang ke atas tadi yang misalnya itu yang bawah, yang kedua berarti yang atas. Kameramu aktif, ini suaramu aktif. Ini yang atas. Itu warnanya agak lucu. Seorang nih sama. Jadi untuk pengecekan kamera semacam itu. Jadi kita misalnya nggak harus misalkan kalau misalnya udah blur kamera berarti kamera 4 nggak harus diganti semua dah. Jadi salah satu bisa diganti. Kecuali yang seri-seri A50, A51 itu udah bisa. Itu kameranya 3 jadi 1, jadi satu komponen. Jadi flat lengket ya. Kalau misalkan untuk yang seri-seri semacam ini A22 terus seri S itu bisa terpisah. Terus ada lagi sensor seperti tadi yang dibilang sensor proxy, terus sensor lainnya mungkin. Dan di sini untuk sensor setiap HP itu punya karakter atau mungkin keunggulan tersendiri. Jadi nanti setiap HP itu tidak sama untuk sensornya. Jadi misalkan kalau HP misalkan dibuat untuk Gojek atau Grab, nanti untuk pengambilan jobnya nggak bisa akurat, nggak bisa cepat. Itu berarti biasanya ya bukannya HP terbaru terus nggak bisa untuk itu, bukan ya. Itu tergantung spek. Jadi sensornya di situ ada yang kurang. Jadi nggak, memang desainnya nggak untuk Gojek atau untuk kerja. Jadi yang membedakan yaitu sensornya. Terus untuk tot itu ya semacam ini. Jadi untuk menentukan misalkan layarnya itu normal pada. Terus untuk speaker itu biasanya diindikasi dengan lubang yang lebih banyak. Tepatnya kalau nggak di belakang, di samping, di bawah, itu lubangnya banyak. Ya. Jadi kalau lubangnya banyak itu berarti untuk
speaker. Speaker itu untuk media. Jadi misalkan kalian nonton YouTube atau mungkin telepon loudspeaker, itu yang berbunyi bagian speaker. Jadi nanti misalkan pas pengecekan, jadi ada keluhan. Kalau misalkan ada keluhan buat loudspeaker tidak bisa, itu kemungkinan dari speakernya sendiri. Jadi bukan dari receiver ya. Kalau loudspeaker atau mungkin PC ya, video call, itu nanti yang kerja yang speaker, bukan yang receiver. Receiver yang atas akan mati. Yang speaker yang atas yang di sini itu yang biasa telepon kita tempelkan ke telinga, dia akan mati, beralih ke speaker. Terus ada subkey. Subkey itu untuk menentukan tombol. Jadi tombol nanti misalkan ada tombol low, tombol volume, terus power, itu misalkan back, restore, sama low, itu normal apa enggak, itu bisa dicek di subkey. Terus kamera depan ini seperti sama ya misalnya itu apa lain. Terus untuk pin sensor dulu itu yaitu misalnya tiap HP beda, jadi ada keunggulan sendiri, terus ada misalnya fungsi tersendiri, jadi tergantung fiturnya HP itu apa. Lah, nanti apa subkey itu? Ini yang biasanya untuk Kan yang saya keluarin gunakan yaitu sama loopback. Loopback itu untuk pengecekan mic. apa? Jadi kalau misalnya untuk loopback ini biasanya ada mic bawah, mic atas, atau mungkin mic belakang. Bawah, di atas, dan Jadi ada beberapa HP itu beda-beda. Ada yang cuma mic-nya cuma di bawah aja, dekat USB, ada lubang satu kecil. Jadi di bawah, bagian bawah dekat lubangnya satu, itu fungsinya untuk mic, untuk lubang mic. Jadi misalkan kita telepon, suara kita tuh terdengar sama lawan bicara kita. Jadi misalkan kita sudah teriak-teriak tapi lawan bicara kita tidak bisa mendengar kita, berarti yang bermasalah di mic kita. seru ya. Terus ada lagi yang di atas ya, di atas mungkin ada lubang mic satu. Ini juga sama, jadi nggak semua HP juga ada, tergantung fiturnya ya. Itu fungsinya untuk loudspeaker atau video call yang atas. Jadi nanti misalkan waktu loudspeaker atau video call, nanti yang bekerja itu yang bagian atas. Jadi yang bawah mati, bawah mati. Kecuali telepon biasa ya, telepon biasa yang kerja yang di bawah. Telepon biasa yang kerja di bawah. Kalau misalkan video call yang kerja di bagian atas. Tapi misalkan di bagian atas nggak ada mic-nya, nggak ada lubangnya, berarti jadi satu dengan yang bawah. Yang bawah untuk telepon biasa. Jadi yang bawah tuh fungsinya double. Terus ada lagi tambahan mic, mungkin yang cari-cari eksklusif ya, flagship. Yang seri S sama seri Note, yang mulai dari S10 ke atas ya, S10 ke atas sama Note 10 ke atas, itu di belakang tuh ada lubang mic di dekat kamera. Kalau enggak tuh di tepian ini, di tepian listnya kamera itu ada rongga sedikit, itu
bukan karena misalnya kurang rapat atau tidak telah ada celah, bukan, itu adalah lubang mic. Itu tujuannya untuk merekam yang jarak jauh. Jadi misalkan ada suara, misalkan di tengah kebisingan ya, yang bisingan, misalkan ada, misalkan kita mau fokus ke panggung saja, kita arahkan kamera kita fokusnya ke panggung, nanti suaranya yang fokus di panggung. Jadi yang kanan kiri itu akan dikaburkan. Itu fungsinya yang mic yang bagian belakang. Jadi kalau misalkan kita merekam supaya hasilnya lebih detail, meskipun itu banyak kebisingan. Untuk cek fungsinya ya ini. Jadi yang kalau misalkan ada unit masuk, misalnya di sales center sama CS-nya pasti nanti dicek seperti ini. Jadi kontrol kenapa kondisinya nyala ya. Jadi nanti akan ketahuan, oh perusahaan berarti bagian ini. Nanti tinggal misalnya kita tulis nota keluarnya apa aja. Nanti yang disesuaikan dikeluhkan konsumen itu sama ya, apa ada tambahan lain. Takutnya gini, nanti konsumen mengeluh misalkan cuma ada keluhan katanya di kamera, ternyata setelah dicek vibranya tidak bisa, speakernya tidak bisa keprek, terus atau mungkin charger tidak bisa, nanti kan malah kita yang disalahkan. Ya, untuk supaya detailnya dari awal dicek semua. Jadi misalkan ada konsumen, misalkan ada kurang servis, kita cek semua fungsinya. Jadi kita jelaskan apa aja yang rusak di dalam. Rusak ininya. Nanti tergantung konsumennya mau diganti pada. Nanti takutnya gini, pada yang diperlukan cuma masalah speakernya, yang lain sebenarnya ada kerusakan, cuma kita nggak tahu. Nah, nanti malah kok ditandani malah tambah rusak, nah, itu keluarnya. Kesalahan menyalahkan kita. Maka dari itu sebelum menerima atau menunjukkan bahwa HP itu diserahkan kita untuk perbaiki, ya istilahnya ini dicek dulu fungsinya semua. Nanti disampaikan, meskipun layarnya juga sama. Jadi layarnya nanti misalkan layarnya shadow, layarnya bergaris, ketik-ketik apa, terus mungkin ada titik dot hitam di mana, disampaikan semua. Terus dari fisik juga itu, casing, tepian, bezel, back cover belakang, terus mungkin ada pecah di layarnya gimana, goresan, disampaikan semua. Nanti takutnya pas kita pegang, takutnya kita yang disalahkan, padahal kondisi awal masih kayak gitu. Ini makanya fungsinya di awal untuk pengecekan sebelum diterima servis itu. Jadi kita tuh menjaga diri supaya nggak ada istilahnya ke belakangnya itu disalahkan. Kalau penyelidikan ini sudah selesai, yang manual selesai, baru biasanya lewat proses diisi. Kalau misalkan diisi sales center nanti ada istilahnya diisi. Jadi misalkan lewat sistem nanti lebih memperkuat lagi untuk istilahnya kerusakannya apa aja lebih kita lagi. Dari sini yang sekilas sebelum kita buka untuk pengecekannya ini. Nanti untuk masalah bagian-bagiannya saya jelaskan setelah bongkar ini. Ini ya, cek kan software cek ini ya Islam. Untuk materi masalah fungsi atau bagian-bagian nanti setelah kita proses untuk pembongkaran, nanti sebelum kita istilahnya perbaikan, paling tidak kita tahu
fungsi-fungsinya bagiannya itu apa supaya kita tidak salah sasaran nanti. Kan baterai. Dari sini mungkin dari pengecekan tadi ada yang ditanyakan yang kurang jelas mungkin. Ini loh PPC kan maksudnya. PPC. Pak tadi itu PPC, ETC atau PPC? Pasti pasti. Jadi kan cek loro to manual, terus karo software cek. Jenenge apa? Software cek. Kok penting. Pak, setelah cek manual tadi yang cek software itu namanya apa? PPC. Mana? Ya setelah cek manual kan dicek softwarenya itu namanya apa? PPC. Yang saya digunakan ke PC Ya. itu namanya IQC. IQC. Ya, Input Quality Control. Input Quality Control. Oh ini. Itu di Samsung ada sistemnya sendiri. Jadi nanti supaya itu data itu lebih akurat. Jadi nanti Input misalkan ada Quality Control. Mbak. kita ada yang sebelum masuk agar misalnya berapa. Jadi apa yang di situ ada. Jadi misalkan ada komen misalkan sebelumnya supaya menurut katanya tidak rusak, sebenarnya ada yang rusak, tapi ngeyel pokoknya. Kalau tidak apa-apa bisa ditunjukkan nanti di sini. Berarti nek misale wonge ngeyel, ya Pak tak pilih iki lho buktine. Ya ora tau lagi iki lho. Coba lo baterai ini kira baterai boros rusak pada tergantung sama kayak kita baterai healthy nang rusak tapi orang rusak nang menit ini ora dipoponi kan. Pak ini mana nih? Oh iya, terus nek baterai ini nih ngeceknya nih apa? Nek ETC, nek ECC. ECC. Input. Ya, nek input quality control. ECC. Oh iya. Apa sih? Quality. ETC masa? Oh iya, quality. IQC. Tapi kejawaban kan si Ani.
empat ini ya HP Samsung dia ini transformasi ini buat dijual ya rasanya kok lebaran iki ono daripada iki ini ya dan sih lagi not lo nanti kunci lo lagi not gak bisa jat cuma pendek ini sini lagi nih so ini ini kayak gaya Instagram ya enak gimana cara bisa tinggal sendiri loh orang kena tadi kira iku udah dicas berapa? Iya udah dicas kayak gitu sih kita baru lagi oh iya kan ini ya dicas terus sampai enggak iya boleh google lah itu cara menggunakan power sapu maaf Grab nih Grab Klepan ya wes ingo Klepono ibu kan imben iki tuku kayak sini ini apa kelentean lagi mbak orang kelentean mbak gemes sama mbak bentak kelentek kita kenangan sini jadi kita rada iya HP mu biyen iki ora kocok iki kocok iya ini kocok gimana menutup semua ini pas ya ini jenis apa tuh silikon stiker kayak lah itu HP mama 122 jepretan Jo aku ben kene Samsung kene gak iki lho nek foto nek kowe biasa kapan beli mbak iki lho tumpukan konektor plus ini power sampai kemudian konektor baterai warna apa ya wes berarti tutup nih kene iya berarti iki plus iki men ngomong apa lagi iki coba bisa penyet terus ini kayak tumpul ngono lho ini berarti kejentar ini pakai tak lo, enggak.
Itu loh. Iki jarane jare aku penasaran karo kuwi lho. Maruk. Tenan. Ini kan iki jan habis ora tinggal iki. Kita ingin toh. Ini kok ini. Nah. Sebelum aku dipulang gue ya Allah. Oh, iya. Cekel. Kamu enggak mau ngomongin. Apa nanti ini udah isi apa kok enggak? Kan ini 4 tahun itu. Wah, geremuk tak sing kena. Sebelum kita melakukan pembongkaran, langkah pertama yang kita lakukan itu kita harus mengetahui unit apa yang perlu kita bongkar. Jadi tipenya apa, terus cara bongkarnya bagaimana, kita harus tahu. Nggak asal kita bongkar dari mana, dari depan atau dari belakang, itu nggak asal kita bongkar. Kita harus tahu unitnya yang perlu dibongkar itu tipenya apa. Terus untuk peralatan yang kita gunakan sebelum melakukan pembongkaran, nah, pertama itu ada pinset, ada obeng, terus ada yang namanya jig stick, bisa stick untuk buat pembongkaran. Terus jangan lupa kita menggunakan alas buat menaruh HP ya, nggak berserakan nanti komponen yang mau dilepas. Terus ada HP-nya. Terus ada hot plate untuk memanaskan HP yang terutama handphone itu menggunakan perekat. Jadi kita perlu memanaskan dulu agar perekatnya lebih lunak, bisa agar gampang kita bongkar. Terus pakai sarung tangan, mungkin kalau yang takut panas ya pakai sarung tangan. Terus ada peralatan buat membongkar, misalnya untuk membuka cover pakai LCD, kita menggunakan alat yang namanya disaster holder sama disaster cover. Nah, itu untuk tujuannya untuk mengangkat LCD-nya itu lebih presisi, lebih gampang. Terus ada tambahan untuk cotton pad sama alkohol, buat melunakkan perekat yang menempel di bodi LCD atau bodi LCD. Untuk alkohol yang digunakan itu rata-rata kita biasanya pakai yang 90%, itu lebih gampang kering, kandungannya lebih tinggi. Kalau yang di bawah itu nanti efeknya itu terlalu basah, jadi khawatirnya nanti malah merusak komponen atau merusak LCD-nya. Nanti kalau yang di bawah 90%. Ada yang nanggunya 70 ya? 90. Terus yang kedua, bahan-bahan yang perlu disiapkan waktu kita perbaikan itu ada tape perekat. Jadi kita waktu habis pembongkaran kita siapkan tape perekatnya untuk mengganti tape perekat yang kita bongkar yang lama. Itu kita siapkan. Lemnya gak enak loh. Nah, terus jangan lupa SIM tray-nya dilepas. Langkah-langkah seperti ini, SIM tray-nya dilepas. Kita cek mana yang perlu kita bongkar dulu, yang bagian atas atau yang bagian LCD atau yang bagian back cover. Kalau ini untuk tipenya apa ini? A202
belakangnya dulu. Not telur. Kalau sudah dilepas, ini ada baut-bautnya, ini ada sensor belakangnya. Ini dilepas semua, baru kita bisa melihat untuk rangkaian PCB-nya. Kalau bisa kita melepas rangkaian PCB, terus ada kamera, Kamera dilepas. ada baterai dan ada vibra, ada speaker juga. Speaker ini cepat Nah, seperti ini. itu aja. Ya kuwi. Apa? Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Tapi ini untuk yang kita bongkar untuk seri A225. Ini untuk pembukaannya kita di belakang juga sama. Dari kabel belakangnya kita bongkar. nge-like. Sudah Pak. Ora iku lho. Website. Dimateni yo. Apa nih? So. Piro 70, 80 lho. Normale. Nambah. Iki dot plat 70. Iya sih. 70. Terusan tapi nek Pak ini 70 nek Pak Gunadi menini 70 sampai 80 ya guys. Sampling. Duluan to, si kuku ngasih kena nek muka lho. Iki bojone sak ngene tak jalan. Iya anjir. Apa nih? Medeni, Jo. Kayak awakku ngurus-ngurus tok. Android 4, Jo. Bentuknya kayak piye ya? Gede-gede tapi ketake. Ya tak marah iki apa timpaknya ya iki? Iya, penasaran. Lah ya. Berarti awal-awal nek gue aja dedek timbal. Iya. Berarti kan iki ini tak kudu nganti nek iya. Kayak dhewe apa duwe? Kayak apa iso ngecek ya. Makane nek kok mau enek wong servis-servis. Lah ya bener aduwe aduwe rasahan bayar. Kencing Anu kayaknya pengen belajar buat dhewe. Asline pengen gede. belajar Pak ini mati. Kayaknya di capture itu nggak bisa. Nah ini kayaknya ininya. Iya wes aku nek kok. Oh, bukan nek murim baterai ini to. Ini kan dicas tetep kena. Heeh, kayak ngono. Kan iki ra mlebu kene ini masalah. Ben aku berarti ya iya. Kan mlebu-mlebu Karo SIM-e mau ngomongnya mau Pakku ki sinyal e. SIM ra kena. Jadi kan enak sing potel kok. Iya, iki nek buka ae. Kebuan nih Shopee, artinya kok bongkar. Ini kok kayak gini ya. Tapi kok nek gagal ya bawa walam. Wae pas Spesifikasinya apa? pas ning sawah selae pas Enggak di berat prakterin. spesifikasinya apa ya? 3.200 mAh. Micro SIM. Desain klasik, 2013 dan Super AMOLED 2 GB jo. Main ML kena 5,7 inch. main ML kena Pak atau Pak Nenek 32 GB. RAM-nya 2 GB. Android 4 jo, Snapdragon 800. Jadi karanya aku satu-satu. Sak menit, sak jam. Masa itu kira Kemancar FM ora nek kita anune. tapi ada seru loh Radione ra. kayak gabut Iya, gak ada jelas adine gabut seru. Ini sak jam itu 37 giga lebih makanya kan ngatakan sore. Ora apa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jadi pause lho lah ini lho. kayaknya lo tengah loh Sik to. Ya maksudnya aja ngono.
Iki kurang spesifikasi nih. beda? Mbak ketutupan mukanya. Kok beda woy? Kok beda? Ini tuh Mbak, ya Allah iki lho lho. Mbak ngene lho Mbak. Ini kan anak kota. Nek ngene iki apa ketok? Oh. Ketok. Ini anak kota. Wes wes. Ini ditilak. Nek pas hiburan koyo itu ditilak. Iya. Nek pas dapet tuh. Gua berkaca-kacane. Senja. Enggak sih. Ayo rono yuk. Apa? Pak Dilan nongkrong sih. Rono ini emblem mangkrak. Oh, lagi rono ning Mbak Pake. Yo alah. Game Samsung bersama Samsung Service Center Radio. Untuk proses pembongkaran di Samsung sendiri atau HP Samsung sendiri jenis Samsung ada berapa macam ya, jadi ada berapa cara itu tergantung nanti kondisi desain sama fisiknya ya. Jadi ada yang baterai lepasan Betul lepasan. semacam ini ya, ada yang baterai lepasan bisa dilepas, ada yang Ini kan mama. ada yang lepasan ya, jadi bautnya tuh kelihatan. Terus nanti untuk proses semacam ini pembongkarannya lewat samping ya, Kene woy. ini lewat samping. Oh, pada nano berarti. Jadi di bautnya dilepas dulu, setelah itu pembongkaran dari sisi Wah, orang samping di kanan blower kiri jauh gini. baru bisa terlepas terlihat ke bagian mesinnya. Jadi aduh ini tekan praktek loh. Terus ada lagi yang Ini Mbak Dek ini Mbak. pembongkar jenis ini Sing dito. dari dua kok Iya iki loh. Iki lho. itu juga baterai lepasan ya. TG. Dua kok ini juga baterai lepasan. Kayak mending kan. Di sini untuk bautnya nggak kelihatan ya di belakang. Jadi untuk proses pembongkarannya harus melepas LCD dulu. Mama ini orang Jadi LCD-nya dilepas dulu, nanti belakangnya akan tampil misalnya baut-baut sehingga baru kita lepas, baru kita bisa lepas untuk kondisi mesinnya. Iya. Terus ada lagi seri ini Gini. kanal 1 terus seri J1 Dan kita tahu juga dari terus Jiwan. 10510 itu juga sama, bongkarnya dari samping. Jadi fisiknya kelihatan. Nanti misalkan dari bagian belakangnya kalian lihat halus ya, pinggirnya bagian belakang itu halus tanpa ada goresan ya, goresan. Itu nanti berarti bongkarnya dari samping, dari sisi samping LCD. Oh, ini Dari sisi samping. Ini loh. Ya, samping ini. Ya ke HP dari bang. Ini kan terpisah toh. Ini kan fisiknya kondisinya halus. Oh. Mana DWB? Ini dari samping. Terus ada lagi yang Ini terpisah. sistemnya ini ada dua, Terpisah. A5, A7, terus dari A7 ya, kayak seri 4, seri S. Itu harus melepas bebas dulu, decover. Jadi decover dilepas, nanti di belakangnya itu ada setelah dilepas decover ada baut-bautnya baru dilepas. Jadi ada beberapa macam cara untuk pembongkaran. Biasanya kalau misalkan yang pakai back cover tapi pinggirnya yang belakang itu ada goresan, ada jaraknya, ada goresan. Jadi nggak halus.
itu melingkar, itu berarti harus melepas back cover. Tapi kalau misalkan permukaannya itu halus, berarti pembongkaran dari samping. Terus untuk jenis-jenis apa aja yang diperkenankan menggunakan alkohol pada. Jadi ada untuk jenis-jenis pembongkaran, ada yang tidak diperkenankan pakai alkohol. Ya. Jadi misalnya semacam seri ini yang J2 core, terus namanya LCD nih. J ini brand nih, seri brand. Kayak gini nih, anak muridnya. Ini sama fisiknya kayak J2 brand ya. Itu tidak disarankan pakai alkohol. Dikarenakan kenapa? Di sini karena untuk jenis tipe LCD-nya beda. Jadi LCD itu untuk Samsung itu memakai beberapa tipe. Jadi nggak satu macam aja. Jadi ya untuk yang seri ini dia memakai sistem TFT. TFT itu kalau misalkan kita lepas LCD-nya, itu bagian tepi itu misalkan kondisinya LCD-nya akan ada cahayanya, terlihat cahaya, backlight-nya ada. Kalau misalkan terkena cairan alkohol atau terkena cairan ya di dalamnya, nanti akan berefek ke layar. Layarnya akan kabut kayak awan, berondong-berondong. Ya. Oh, kayak barang-barang ngono. Jadi misalkan kayak kena air, layarnya berondong-berondong kayak awan itu efek dari kemasukan cairan LCD-nya. Jadi tidak disarankan untuk memakai alkohol. Iya. Terus untuk yang disarankan memakai alkohol itu yang jenisnya yang OLED, AMOLED ya. Itu boleh. Itu soalnya jenisnya LCD sudah beda. Jadi dia tidak ada misalnya backlight-nya. Backlight-nya itu sudah dari LCD-nya sendiri. Jadi dari bahannya LCD itu sudah ada istilahnya memancarkan cahaya sendiri yang untuk OLED. Jadi beda dengan yang sama TFT yang seperti saya bilang tadi, yang di pinggirnya LCD itu ada cahayanya, itu beda. Jadi misalkan kalau TFT itu ada backlightnya, ada penerangannya sendiri. Jadi kayak TV semacam ini ada backlightnya sendiri. Jadi layarnya ada sendiri di depan, di belakangnya itu ada backlight atau mungkin misalnya lampu pencahayaan LCD. Kalau untuk yang OLED itu enggak ada, backlightnya enggak ada. Jadi ya, misalkan untuk yang OLED itu istilahnya dari bahannya dia sudah berupa BIOLED ya. Jadi nanti misalkan BIOLED itu sebuah layar, misalkan ada misalnya dikirimi sinyal berupa sinyal elektronik, dia akan mengeluarkan cahaya sesuai programnya apa ya tadi. Jadi dia tidak ada istilahnya backlightnya tidak ada. Jadi LCD-nya memancarkan sendiri. Bahannya pun berupa bio elektronik. Biasanya untuk yang OLED itu lebih tipis ya. Visinya biasanya lebih tipis, beda dengan yang TFT. Kalau TFT itu sebenarnya antara top sama LCD-nya itu terpisah. Jadi top sama LCD-nya itu terpisah. Jadi bisa kita lepas nanti
misalkan ada rusak di topnya, kita nggak perlu ganti komplit kalau untuk seri dari TFT. Tapi untuk yang seri AMOLED itu gantinya jadi satu. Itu untuk layar LCD sama topnya itu lengket jadi satu. Itu misalkan nanti mungkin kalau nanti YouTube atau mungkin untuk proses pembongkaran mungkin ada ya sebenarnya. Tapi untuk kenyataannya selama ini terus terang saya belum pernah menemui misalkan kaca depannya itu kan pecah, tapi layarnya masih nyala, dibongkar diganti layar depannya aja itu nyala. Selama ini saya belum pernah menemui itu. Jadi kata-kata itu setelah dibuka benar nggak pecah, tapi fungsinya di sini itu normal pada frontal. Selama ini belum pernah menemui hal semua. Jadi biasanya kalau jenis OLED gantinya lengkap. Kalau untuk yang LED bisa dilepas, topnya bisa dilepas, LCD-nya bisa dilepas. Jadi gantinya per bagian. Nek pomonggowo sing nganggo sapa Terus sing pecahan jabone tok jerone juga kan anak pisah-pisah gitu nih. Jadi untuk yang kan kocone tetep pecah tadi. proses pembongkar ya, kalau pembongkar seri-seri ini Kan kena mesine. jangan lupa Kan ya omongin itu kan untuk swapnya harus dilepas. fungsi normal kok ora. Nanti soalnya misalkan nggak dilepas akan misalnya menyangkut. Ini masih bisa. Ya agak wajar. Iya. Sih dibahas tapi pecah. lah yo Pecah pecah. Pak Eko. masa Sing ya deh. Yang ini kayak siapa yang suruh di sini ini Caranya gini ya, untuk proses pembongkaran yang seri-seri yang dari samping pakai jig nih ya. Ayo. Jadi kita tancapkan dulu. Di samping ini Mbak. Mbak gue sing Mbak. Kita tancapkan ujungnya, kita tekan sedikit, baru kita tarik. Dipaksa loh. Caranya. Kita tarik. Jadi jangan langsung ditarik ya. Tancapkan sedikit, terus ditarik. Kalau satu sisi sudah terbuka, pindah ke sisi yang lain. Sama. Sana untuk kui ligan. Iki lho sing ngarep. Kui lo sing anu. Kui lo sing mulus ono. Kan enek to sing Jadi dipanasne. ini terus di belakang itu ada logonya ya. Terus baru dilepas, nanti akan kelihatan bagian-bagian dari kuwi komponennya. sing mburi lho Nep aduh maaf nih guru-guru tuh anum kae wah iki yo Gak LCD ini. ginyuk jo Lengkong jo. begitu dibuka Nep ini batak Terus kadang Cerita. Mana boleh. ya wis ora iso no. iki katanya jajane sik kena ta Ini kan Untuk penggunaan hardback ya, untuk penggunaan hardback itu usahakan agak lurus ya. Jadi posisi obengnya tuh agak lurus. Jangan sampai obengnya tuh miring. Nanti kalau obengnya miring, posisi beratnya yang plusnya di baut itu akan rusak. sedikit. Mungkin bisa saya tambah siji-siji sing cerita aku bingung nek ngrungokne hah tak kata era bagian udah nyawa siapa tadi mau iya jo nabi ngomong gitu ngomong gitu
Pak. Terus kan ya pacarmu itu. Ini kalau hah? Mungkin pacarnya boys apa? Aku ya tengok nepi loh. Iki jawab laguku mau loh. Mungkin pacarnya apa nih? Boys. Pacarnya boys. Ini untuk bagian-bagian di sini. Jadi di sini setelah kita Ini pita kamera gak sih? lepas Fleksibel. Oh, Fleksibel. sebelumnya kita lepas Dari kamera Kaspi. di sini terlihat misalkan kalau bagian mesin, terus bagian CPBA, baterai, kamera juga terlihat di sini. Untuk bagian-bagiannya ya, jadi di sini ada dari pojok atas kiri atas ya. Jadi ada kamera di sini untuk kanal 1 itu ada kamera, ada 2 ya. Delok berarti Untuk belakangnya. Jadi ada kamera saat belakang. Ini soketnya. Terus kamera depan ini kamera depan. Terus ada receiver. Ini receiver ya. Ini air jack. Oh, Terus baterai. Ini soket LCD. Terus yang bagian bawah ada vibra atau motor vibra atau getar ya. Terus ada sub VGA. VGA toh. VGA tahu ya tahu. Jadi atas VGA, filament, yang bawah sub VGA. Sub VGA, VGA. VGA apa VGA? Untuk motor vibranya semacam ini. Nih, kakinya ada 2. Pinnya ada 2. Jadi misalkan kalian nanti getarnya bisa diukur pakai voltmeter ya, pakai alat yang saya kemarin ya. Nanti dicek bisa di sini diukur. Untuk pengumuman semacam ini ya. Loh, cute ya Nah, kamera belakang ini. Apa ini ya Bapak? Kamera belakangnya pakai banget nih. Apakah VGA atau VGA bang? VGA tak kita. VGA. VGA. Perizo menurutku. B apa B? Kowe krungu VGA apa VBA? VGA. VBA. Apa ya VGA? Nek krungu ya VBA. Ini untuk pengukuran vibra. Ya. Sebelumnya misalkan di tabungan dia bergerak, posisinya di voltmeter. Dan posisinya normal atau bagus. Catatan Mbak. Terus di samping vibra ada speaker juga ya.
dua juga. Berarti kalau nunggu kayak gini bergerak jalurnya, berarti kondisinya sebenarnya kelihatannya masih normal. Bisa tambah apa Dari speaker? bawah ada Iya. motor bebas sama speaker, terus di atas ada receiver, bisa kita ukur juga ya. Silver. receiver sing ngaruh lho suara Ini jalurnya ada dua nih. ning anu pas silver Sama ya, jadi pinnya untuk speaker, untuk motor vibra sama receiver, pinnya ada dua semua. Cara ukurnya juga sama, soalnya dia berupa militan ya. Jadi yang misalkan kita ukur pasti nyambung, berarti dia kondisinya normal. Terus di sini untuk tombol ada tombol power sama volume. Kalau tombol power ya, Pak, kalau kemarin kan kalian pengukur pakai switch ya yang menempel di PBA ya. Sekarang yang seri-seri sekarang kebanyakan terpisah, tombolnya terpisah, tombolnya semacam ini untuk yang power. Terus untuk pinnya, jalur pinnya semacam ini, ada dua. Proses pengukuran sama, cuma misalnya kita lebih mudah. Kalau yang kemarin kan jaraknya kan kecil, ini jaraknya lebih lebar. nah, ket mau mek dandan. Ket mau, no. Siapa yang bi? Ya Allah, ngajin bi. Ini ya, ditekan, dilepas, oh gini, sama, cuma beda fisik. Ya. Intinya kalau misalkan untuk tombol itu sama, cuma mungkin nanti akan dijumpai fisiknya yang berbeda-beda. Ada yang kemarin fisiknya yang kayak semacam di tombol home, yang kotak, yang menempel kakinya 4, ada yang di samping-samping kan ada. Terus sekarang fisiknya ada semacam fleksibel semacam ini untuk yang power ya. Terus ada lagi di sini yang volume di sini jalurnya di sini dia ada 3, pinnya 3. Padahal tombolnya 2, harusnya pinnya kan 4. Ya. Kalian jangan bingung. Jadi prosesnya sama, jalurnya sama, girakan itu sama. Kalau yang tombol power itu satu tombol jalurnya 2. Satu tombol ya, satu tombol ini jalurnya ada 2. Ya betul. Untuk yang volume 2 tombol kalau cuma 3, harusnya kan 4. Itu yang yang 2 itu dijadikan 1. Ya. Jadi jalurnya gabung jadi 1. Jadi ada 3 namanya. Jadi ada 3 yang sebenarnya 4, yang tengah dijadikan 1, tinggal yang pinggir sama pinggir. Jadi yang itu cuma 3. Bedanya. Untuk pengecekan juga sama. Mbak, kamu kok karek? Ini yang bawah. Iki Yang bawah ya. Terus rodnya yang bawah satu yang
3 jalur. Jadi nanti ngeceknya yang tengah sama pinggir, ganti satunya yang pinggir sama yang tengah. Jadi untuk mengecekkan semacam itu, misalkan di tombolnya nggak fungsi. Terus untuk pengecekan misalnya ini bagian sub EBA. Sub EBA di sini meliputi yaitu untuk charger sama mikrofon. Jadi untuk mic-nya terletak di posisi di sub EBA. Yang mic untuk yang telepon biasa. Jadi untuk mic yang telepon biasa itu posisinya di bagian sub EBA, bagian bawah. Di sini kelihatan ini ya. Jadi kotak kecil ini di belakangnya PCB ada lubangnya. Jadi ada lubangnya. Masa ya? Ora. Kelihatan tak? Ada yang lihat. Saya bilang. Baterainya entek lho, Mbak. HP ini nabi. Ini lubangnya. Kalau putar balik, ini. Kok yang kan? Ini mic-nya. Lubangnya di sini. Di belakangnya. Nanti saya punya HP kan di toh. Lubangnya bawah itu masuknya lewat jalur ini. Bangku terus diterima sama mic